Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini pada hari Rabu tanggal 21 September 2022. Tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ai dipangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasitongani. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang regu penyelamat dalam badai salju yang dapat menyelamatkan pada saat orang mendaki gunung di Gunung Everest. Di tengah terpaan badai salju yang dahsyat, sekelompok pendaki tersesat, yaitu di Gunung Everest, yaitu gunung yang tertinggi di dunia. Lebatnya salju yang turun dan kabut tebal membuat mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan kontak dengan menara pengawas. Rasanya mustahil bagi mereka untuk bisa pulang dengan selamat. Beruntunglah salah satu petugas menara pengawas menyadari terputusnya kontak dengan sekelompok pendaki itu. Lalu kemudian dia mengirimkan regu penyelamat untuk mencari mereka. Namun karena sulitnya kondisi medan dan cuaca yang sangat tidak bersahabat, regu penyelamat harus menghadapi banyak rintangan dalam menjalankan tugasnya. Sementara para pendaki yang tersesat makin lemah kondisinya dan satu demi satu mulai berguguran. Tapi karena keuletan regu penyelamat, akhirnya beberapa dari pendaki yang masih bertahan hidup berhasil ditemukan dan diselamatkan. Bagi regu penyelamat, berhasil menyelamatkan semua pendaki yang tersesat merupakan misi mereka. Mereka tidak tahu menahu siapa yang diselamatkan itu, orangnya siapa, bangsanya, sukunya, warna kulitnya, agamanya. Semua secara prioritasnya untuk diselamatkan dari antara mereka. Sama halnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya yang besar bagi kita umat manusia, dengan tidak membeda-bedakan siapa manusianya, apakah dia orang yang hidupnya kudus atau tidak, yang kaya maupun miskin, yang jahat atau baik, namun Tuhan Yesus sungguh lebih memprioritaskan kasih-Nya untuk semua umat manusia. Tuhan mau semua orang dapat mengalami hubungan yang dekat dengannya atau perjumpaan pribadi dengannya, dan dia akan diselamatkan. Saudara-saudara, disinilah panggilan untuk kita semua, bagaimana turut ambil bagian
untuk menjadi anggota regu penyelamat, memberitakan kabar gembira atau kasih sejati Tuhan untuk kita semuanya. Makin banyak orang di zaman sekarang ini tidak peduli lagi dengan Tuhannya. Sepertinya tidak ada rasa takut lagi untuk berbuat sesukanya, walau apa yang dilakukannya merupakan dosa dan pelanggaran atas kehendaknya. Makin lama makin tak peduli lagi dengan urusannya kepada Tuhan, bahkan sampai tersesat. Tugas setiap orang yang percaya membawa keselamatan itu dan memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Rasul Paulus sebelum bertobat dengan tegas mengakui siapa dia sebenarnya di masa lalunya, dengan mengatakan, "Aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Seperti tertulis di 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Bukan hanya seorang penghujat, penganiaya, tapi ia bahkan mengakui bahwa ia adalah orang yang paling berdosa. Tuhan meminta kita untuk mewartakan Injil kepada semua orang, dan kita juga diminta untuk menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi semua orang, sehingga siapapun mereka, dengan keteladanan yang kita miliki, menjadi dasar mereka mengenal kebenaran yang sesungguhnya dan beroleh keselamatan. Sinar matahari tidak pernah pilih kasih dalam menyinari segala sisi dunia ini. Demikian juga dengan kasih Kristus, sungguh tidak terbatas dan mampu menjangkau siapa saja, meski yang paling sesat sekalipun. Saudara-saudara, kembali kepada kita saat ini. Marilah kita mau belajar agar tumbuh sebuah kesadaran bahwa kita pun adalah orang jahat menurut standar moral dan kekudusan Allah. Tak satu pun yang benar, sehingga bagaimanapun kematian selama-lamanya lah upah akibat dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu hendaknya setiap orang melihat dan percaya kepada Kristus agar dia layak menerima kehidupan yang kekal. Di Yohanes 10 ayat 28, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 35, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya." Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih mengaruniakan hidup bagi kami hingga pada saat ini. Sepantasnya dan selayaknya lah kami mengucap syukur atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang masih menghantarkan hidup kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan
kiranya tetap memelihara kehidupan kami, secara khusus sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala kegiatan dan tugas aktivitas kami sehari-hari. Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah sumber penyelamat kami, Tuhanlah sumber kebenaran agar kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Bapa, dalam menjalani kehidupan kami diperhadapkan dengan banyak godaan-godaan yang sering mengancam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber penyelamat kami. Kami juga tergoda dengan dunia ini, sehingga kami akan semakin jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan kami, agar kami tetap kokoh beriman kepada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini, itu menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengetahuan kami, dan sumber kekuatan iman kami. Berkatilah firman-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak kami, berkati pekerjaan kami untuk satu hari ini. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.